Halo, assalamualaikum sobat. Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas beberapa orang-orang hebat yang terkena dampak karantina atau isolasi, tetapi mereka tetap menghasilkan karya-karya yang hebat. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, berikut ini perbedaan antara karantina dan isolasi. Yang dimaksud dengan karantina adalah memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang terkena penyakit menular untuk dipantau apakah orang itu benar-benar sakit. Sedangkan isolasi memisahkan orang sakit penderita penyakit menular dari orang yang tidak sakit. Sebelum peristiwa COVID-19 ini terjadi, konsep karantina atau mengasingkan diri, atau dengan kata lain tinggal di rumah dan menghindari orang, terutama orang banyak, untuk membatasi penyebaran penyakit, sebenarnya sudah ada ratusan tahun yang lalu, baik itu karena faktor wabah maupun kebijakan tertentu. Dalam sejarah kota, negara, dan bahkan seluruh wilayah pernah diisolasi sampai wabah tertentu berakhir. Di video ini, saya akan mengulas orang-orang terkenal atau para sejarawan hebat yang terkena dampak karantina atau isolasi, tetapi mereka tetap menghasilkan karya-karya yang hebat. William Shakespeare. William Shakespeare, selama masa karantina dia menulis King Lear. Inggris mengalami banyak kebangkitan wabah selama berabad-abad, termasuk satu wabah yang sangat mematikan pada tahun 1606. Dan di tahun ini juga, puncak popularitas penulis drama William Shakespeare sedang produktif-produktifnya. Epidemi ini membunuh 2 atau 3 kali lipat, yang akhirnya menutup semua teater di tahun 1606. Menurut The Guardian, Shakespeare masih cukup beruntung karena lingkungannya di London sebagian besar tidak tersentuh oleh wabah sampai akhir 1606. Tetapi kemungkinan dia sudah mengisolasi diri sejak teater kota ditutup. Para sejarawan berspekulasi bahwa di masa karantina Shakespeare menulis King Lear yang ditayangkan sebelum akhir 1606. King Lear adalah beberapa drama Shakespeare yang paling gelap dan jadi sangat mungkin ia menulisnya ketika wabah menyerang Inggris. Sir Walter Scott. Sir Walter Scott pernah dikarantina di Pulau Malta. Lord Byron bukan satu-satunya tokoh terkenal yang terjebak dalam karantina Malta. Dia bahkan bukan satu-satunya penulis. Pada tahun 1831, penulis buku-buku Skotlandia seperti Ivanhoe dan Rob Roy, Sir Walter Scott bepergian ke Malta juga. Namun waktu itu Malta bukan diserang wabah pes, melainkan epidemi kolera. Scott yang ketika itu sakit di usia tuanya, mengunjungi Mediterania dengan harapan menyembuhkan penyakitnya. Di sana, ia menulis salah satu novel terakhirnya, Siege of Malta, yang diterbitkan setelah kematiannya. Setibanya di pelabuhan, Scott, keluarganya, dan awak kapal langsung dikarantina selama 10 hari. Benjamin Disraeli. Pada tahun 1831, seorang penulis muda bernama Benjamin Disraeli menjelajahi Eropa bersama tunangan saudara perempuannya, William Meredith. Perjalanan itu berlangsung lebih dari setahun, tetapi terputus ketika Meredith meninggal karena cacar. Disraeli memilih untuk pulang ke rumah setelah kejadian ini, tetapi ia ditahan dan dikarantina selama sebulan di Malta, yang sama seperti yang dialami Sir Walter Scott. Namun isolasi mereka tidak tumpang tindih. Disraeli tiba beberapa bulan sebelum Scott, pada bulan September 1831. Disraeli juga menulis sebuah novel semi-autobiografi yang ditulisnya selama perjalanan, Contarini Fleming. Tempat protagonisnya dikarantina di Ancona, sebuah kota di daratan Italia beberapa ratus mil di utara. Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio menciptakan karya tulis The Decameron di tengah wabah Black Death. Black Death atau kematian hitam diperkirakan telah menewaskan sekitar 1/4 dari orang Eropa. Itu adalah salah satu epidemi paling mematikan yang mengancam umat manusia. Dan banyak penulis yang hidup pada masa itu memberi kita banyak sumber tentang penyakit ini. Salah satunya The Decameron, yang dianggap sebagai salah satu karya tulis terhebat dan terbesar di masa wabah Black Death. Ditulis oleh Giovanni Boccaccio, buku ini dibuat di Florence selama wabah Black Death dan berisi 100 cerita. 10 cerita masing-masing diceritakan lebih dari 100 hari.
Boccaccio menggambarkan banyak orang yang mati di jalanan. Menurut The New Yorker, premis buku ini jelas berdasarkan pengalaman Boccaccio selama wabah Black Death. Boccaccio kemungkinan mengisolasi dirinya dari penyakit tersebut seperti kebanyakan orang yang selamat. Edvard Munch menciptakan lukisan di tengah wabah flu Spanyol. Edvard Munch terkenal karena melukis The Scream yang dianggap menyeramkan dan surrealis. Tetapi faktanya, Munch melukis banyak gambaran seram untuk menunjukkan perasaannya yang gelisah karena terisolasi. Itu juga ada hubungannya dengan fakta bahwa pada usia muda, ibu dan saudara perempuan Edvard meninggal karena TBC. Menurut Artist Network, saudarinya yang lain juga didiagnosis menderita penyakit mental. Itu yang membuat Munch merasa terisolasi dan cemas. Munch memanglah seorang penyendiri. Banyak dari karya seninya berfokus pada penderitaan internalnya sendiri dan semacam rasa takut berada di sekitar orang lain. Pada tahun 1918, flu Spanyol menjadi pandemi global pada saat itu, dan karantina yang diterapkan tidak menjadi kendala sama sekali bagi Munch. Dalam masa wabah ini, Munch melukiskan self-portrait with the Spanish flu yang menggambarkan dirinya sedang duduk sendirian dengan raut wajah yang tampak sedih. Setelah itu, ia kembali melukis potret dirinya, self-portrait after the Spanish flu. Isaac Newton menemukan kalkulus ketika masa karantina. Wabah besar Inggris tahun 1665 adalah salah satu wabah pes besar terakhir di negara itu. Setelah berabad-abad, penyakit ini muncul dan menghilang. Pada titik ini, Inggris sudah sangat akrab dengan wabah dan strategi untuk memberantasnya, salah satunya dengan menerapkan jarak sosial. Isaac Newton adalah seorang siswa muda Trinity College di Cambridge, yang pada saat itu usia beliau kira-kira 20 tahunan. Dia harus pulang ke rumah keluarganya karena sekolahnya ditutup akibat wabah, di mana ia menghabiskan waktu 1 tahun belajar sendirian. Walaupun begitu, Newton belajar secara mandiri dengan sangat baik. Newton menulis makalah yang akhirnya menjadi penemuan kalkulus, bereksperimen dengan cahaya dan optik, dan juga mengamati sebuah apel jatuh dari pohon di halamannya, yang akhirnya menjadi teori tentang gravitasi. Newton kembali ke sekolah pada tahun 1667 dan karir akademiknya melejit. Karantina ternyata membuat beberapa orang menjadi produktif. Lord Byron dikarantina lebih dari sekali dalam perjalanannya. Pengasingan Lord Byron di Danau Jenewa, Swiss pada tahun 1816 sebenarnya bukan karantina pertamanya. Byron bukan saja penulis yang berbakat, tetapi juga pengembara dan politisi yang berpengalaman. Dia terkenal karena pernah mengunjungi seluruh penjuru Eropa sepanjang hidupnya yang singkat. Dia meninggal pada usia 36 tahun. Dan selama perjalanannya, dia terus berkorespondensi dengan teman-temannya termasuk sesama penyair Thomas More. Byron dikarantina selama wabah pes pada tahun 1813 di Malta, tempat ia berkunjung. Malta diserang wabah dengan sangat kejam, dan karena kepemimpinan yang buruk dan ketidaksiapan pemerintah, pulau itu berada dalam penderitaan menurut War on the Rock. Dengan demikian, semua pengunjung yang datang ke Malta dipaksa karantina untuk memastikan mereka tidak membawa penyakit. Lord Byron pun dikarantina selama 40 atau 60 hari. Oke sobat, itulah tadi sebagian kecil dari mereka, orang-orang atau sejarawan terkenal yang terdampak oleh suatu virus atau kebijakan-kebijakan tertentu lainnya, sehingga membuat mereka terpaksa dikarantina atau diisolasi. Nyatanya, bukan saja kita yang mengalami isolasi selama wabah COVID-19, tetapi tokoh-tokoh atau para sejarawan pun pernah mengalaminya di era mereka. Untuk mencegah penyebaran penyakit, meskipun begitu, beberapa dari mereka tetap produktif untuk menghasilkan karya-karya yang hebat. Kita sepertinya patut untuk mencontohnya ya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.